Amazing performance dari Indonesia yang menang 2-0 atas Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui semua ya, Indonesia saat ini berada di urutan ketiga dari klasemen sementara di grup C. Ya, kali ini ya, kita bisa lihat sangat ketat sekali saudara-saudara, di mana peringkat ketiga sampai ke 6 itu semua mengkoleksi 6 poin. Dan peringkat kedua yaitu Australia itu hanya selisih 1 poin dengan peringkat ketiga sampai ke 6. Di mana hal ini tentu saja berbeda dengan grup A dan juga di grup B ya. Sehingga untuk Indonesia masuk langsung ke lolos putaran final Piala Dunia di 2026 untuk mengisi di peringkat kedua itu masih sangat terbuka, teman-teman. Kemarin Sintayong ya akhirnya itu menurunkan line up terbaiknya di mana kita itu bermain dengan wingback, di mana kedua wingback ini ya diisi oleh Sandy Walsh dan juga Verdong, dan luar biasa sekali tenaga dari kedua para pemain ini ya. Kemudian Rizky Ridho, Itzes, dan juga Hubner itu tampil sangat solid ya. Begitu juga form dari Tom Haye yang berhasil menjadi orkestra di lini tengah. Dan ada satu pemain penting, yaitu komponen penting yang hilang kemarin saat melawan pertandingan versus Jepang ya. Karena dia itu terakumulasi kartu. Ya, Ivan Gender, ya, dia ini sanggup melakukan filter di lini pertahanan berkali-kali ya. Dia jatuh bangun dalam mematahkan serangan demi serangan dari Arab Saudi. Kemudian Marcelino ya tentu saja menjadi man of the match kali ini di mana dia sukses mencetak brace, termasuk bagaimana akselerasinya itu berkali-kali membuat pertahanan dari Arab Saudi ini kedodoran, teman-teman. Luar biasa performance dari Marcelino kali ini. Kemudian Ragnar bersama Sturridge itu berhasil membuat ruang buat para wingback kita ya. Baik Wolves maupun Verdong itu tampil luar biasa untuk mereka itu dapat berkombinasi membangun serangan bersama Marcelino baik melalui overlap ya, overlap ke depan hingga mereka itu mengirim umpan tarik dengan long ball yang terukur sehingga mereka itu dapat memanfaatkan celah berkali-kali ya, dan mereka itu dapat mengancam pertahanan dari Arab Saudi di awal babak pertama ya, hingga hampir saja Verdong itu juga dapat mencetak gol ya dengan memanfaatkan umpan tarik dari Sandy Walsh. Ya, serangan demi serangan di babak pertama itu mengingatkan kita sama halnya saat melawan timnas dari Jepang ya. Kemarin di mana kita itu bertaji di awal-awal, tapi kemudian kita itu karena kekurangan pemain dengan role ya pengangkut air ya, yaitu Ivan Jenner, sehingga kita itu kalah 0-4. Tapi memang kualitas itu membuktikan ya teman-teman, karena Jepang ini adalah tim yang teratas di dalam rank dari FIFA dibanding dengan 6 tim lainnya ya. Kemudian yang terakhir Martin Paes ya tampil luar biasa, beberapa kali dia mengambil keputusannya itu berbuah manis sehingga dia ini dapat membaca bola dan memutuskan kapan dia itu harus keluar menjemput bola dan kapan dia itu harus bertahan untuk menunggu bola di depan gawang ya. Sehingga meskipun statsnya itu menunjukkan Indonesia hanya menguasai 23% ya dari ball possession, tapi counter attack dari Indonesia ini membuktikan sebaliknya ya, di mana Indonesia itu berhasil menciptakan 6 kali shots on target berbanding Arab yang hanya 3 kali shot on targetnya. Dan yang terakhir, our coach Sintayong ya, setelah beberapa kali melakukan rotasi pemain ya di dalam match demi match, kali ini kita harus mengangkat topi buat Sintayong ya, yang pada akhirnya itu berhasil
membuat ramuan first 11 terbaik dari timnas Indonesia kali ini. Well done, Sintayong. You did a very, very good job. Yes. Dan kita sangat mengapresiasi Sintayong yang mungkin ya dia ini mau mendengarkan masukan dan kritikan dari para fans dari timnas Indonesia. Ya, kita ini banyak maunya, teman-teman. Tapi at least dia mempelajari atas kesalahan formasi ataupun komposisi pemain yang dia turunkan saat melawan eh, China ya, dan di mana kita itu kalah. Dan untuk Jepang pun ya mungkin kita ini Sintayong ini menyimpan energi dari para pemain Indonesia sehingga line up yang diturunkan itu memang dijaga untuk di match kali ini melawan Arab Saudi karena sudah di atas kertas Indonesia itu akan kalah dari Jepang ya. But we never know ya guys apa yang di dalam pikiran dari Sintayong. Oke, next dalam kualifikasi Piala Dunia round 3 kita akan bertandang ya ke Australia pada tanggal 20 Maret ya, 20 Maret 2025. Jadi masih ada sekitar 3 sampai 4 bulan lagi ya buat PSS ini dapat melakukan evaluasi ya terhadap kinerja dari Sintayong bersama para tim pelatih dari Timnas Indonesia. Namun di bulan Januari nanti ya bukannya tidak ada event atau apapun ya. Nampaknya timnas Indonesia ini kembali harus berlaga di grup stage pada AFF Championship di mana match perdana kita itu akan bertandang ke Myanmar yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2024. Semoga saja kita ini dapat hasil yang terbaik ya teman-teman dan break the leg buat timnas Indonesia ya. Jadi kita akan tunggu eh karena peluang untuk kita lolos kualifikasi dari Piala Dunia itu cukup besar ya. Dan masih ada 4 match lagi ya. Kita akan bertandang ke Australia, kemudian kita akan menjamu Bahrain ya. Terus kemudian kita akan menjamu China dan yang terakhir kita akan bertandang ke Jepang. Jadi kita harapkan ya Sintayong dapat tidak lagi melakukan eksperimen, tapi sudah memantapkan first 11 dari timnas Indonesia dan kita harapkan juga para pemain naturalisasi yang akan bergabung nanti itu dapat melengkapi dari kualitas dan juga komposisi dari timnas Indonesia. Oke, that's all di episode ke-110 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. Come on Indonesia.